Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ahsin akibatana fi umurillah. Waj'alna ya Rabbana fihi minal a'idin wal fa'idin. Inna ala mutahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin wa ashabihil mutahharin tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yanfa' wa nafsin la tasba' wa innaka anta al-allamul ghuyub. Urzuqna ya rabbana taubatan qabla maut wa syahadatan inda maut wa jannatan ba'da maut amma ba'd. Yang sakam syaitan, yang sakam malaikat, para pendengar Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di penghujung bulan Ramadan. Umat muslim sekarang sedih untuk merayakan Idul Fitri. Setelah Lebaran, sore harinya hampa tidak ada apa-apa. Yang kita biasanya ngabuburit, buka bersama, beli takjil, sekarang tidak bisa apa-apa. Besok adalah Idul Fitri, Lebaran, karena sekarang adalah puasa terakhir. Baik, apa itu? Kita merayakan Idul Fitri, kita merayakan Lebaran. Kenapa? Idul Fitri atau Lebaran itu disunahkan memakai baju baru, pakaian baru, dan hukum membid'ahkan malam takbir hari raya Idul Fitri. Sekarang kita malam ini kita akan merayakan takbir Idul Fitri yang adalah isak tangis para muslimin, karena bentar lagi Lebaran tuh hampir Lebaran tuh tinggal menghitung beberapa jam terlebih dahulu. Waktu terasa cepat, singkat. Kita harus benar-benar menyambut untuk puasa ini. Kenapa kita harus merayakan malam takbiran? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagus. Satu takbiran akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Hilal Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan akan meninggalkan kita bentar lagi. Cukup kita merenung, apakah puasa kita bocor, apakah puasa kita pernah batal, apakah puasa kita pernah melakukan maksiat. Karena puasa inilah mudah untuk melakukan maksiat. Mata, tangan, kaki, telinga, subhanallah, lisan, jaga lisan, karena lisan akan membuatmu bisu ya. Kenapa? Karena lisan akan mempengaruhimu di akhirat. Jadi kenapa kita harus benar-benar dalam beribadah? Amal itu harus disertai dengan niat. Allah akan melihat amal orang tersebut dengan niat. Niat itu penting. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, dimanapun
kalian berada. Allah akan menjaga, senantiasa menjaga dengan mencapai satu amalan ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada satu cerita. Ada orang pergi ke masjid atau ia pergi ke masjid. Ada orang yang lari-lari ke orang itu. Orang itu berkata, wahai hamba Allah, sekitar rumahmu kebakaran. Tapi orang itu yang mau ke masjid itu menyangka bahwa Mas, tidak akan rumahku terbakar. Orang itu kembali lagi. Kenapa orang itu ini pulang lagi? Terus orang itu nanya lagi, lari kencang sekarang. Bilang seperti ini. Wahai Allah, rumahmu akan terbakar sedikit lagi. Terus kata orang yang di masjid itu, tidak mungkin rumahku akan terbakar. Terus orang itu bilang, kenapa kau yakin sekali rumahmu tidak akan terbakar? Orang itu berkata, rumahku tidak akan terbakar karena aku telah mengucapkan kalimat ini setelah keluar rumah. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Kenapa? Allah yang akan melindungi. Allah tempat melindungi. Allah tempat berlindung semua orang. Dan umat muslim harus benar-benar beriman. Tingkatkan imanmu, karena sekarang Ramadan telah meninggalkan. Iman adalah hal terpenting. Iman adalah nikmat yang paling dasar daripada nikmat yang lain. Kenapa? Kita hilang akal, kita gila, tapi kalau kita masih ada iman, bagus. Iman adalah hal terpenting bagi manusia. Tanpa iman, orang kaya, orang berakal, orang cerdas, orang pintar, kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak akan jadi. Ingat, saya kaya, saya cerdas, tapi kalau tidak ada iman kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Dia Allah rendah serendah-rendahnya. Namun umat muslim kaya, miskin, fakir, beriman, kuat imannya, di hadapan Allah akan Allah tinggikan kembali. Di akhirat qadimah, di akhirat bagikan syurga firdaus. Ingat, kita harus benar-benar meningkatkan iman kita dengan membaca sejarah Nabi. Akidah 50 praktis. Ada satu akidah. Sekarang akidah sudah mulai ceng kemana-mana. Akidah kemana-mana, akidah buruk. Kita harus benar-benar dalam berinteraksi dalam sesama. Ingat, jangan berdurhaka kepada orang tua. Jangan berdurhaka. Jangan berbohong. Jangan menunda-nunda hutang. Jangan menjolimi orang sakit. Jangan membenci orang lain. 5 ini akan menjerumuskan engkau kepada azab Allah yang akan diturunkan pada hari itu juga. Hati-hati, 5 amalan 5 hal ini akan Allah turunkan azab pada hari itu juga. Orang itu melaksanakannya pada hari itu juga. Pada menit itu juga, pada detik itu juga Allah akan menurunkan azab bagi orang tersebut. Apa azabnya? Allah akan merendahkan orang itu. Allah akan mengasih ujian lebih berat lagi. Allah akan menurunkan azab pedih. Dan juga jangan lupa bid'ahnya kita merayakan malam takbiran. Kita harus benar-benar dalam melaksanakan takbiran, dan esoknya kita melakukan sholat Idul Fitri. Ini adalah isak tangis bagi kaum muslimin, karena Ramadan telah meninggalkan kita, karena Ramadan telah menghilang dari kita. Ini adalah hal yang tidak bisa kita sangka-sangka. Kenapa Ramadan ini sangat singkat? Kenapa Ramadan ini sangat padat, sangat
dekat sekali dengan ujungnya. Dan kita harus benar-benar dalam berpeduli dengan sesama. Jangan kau mencaci, jangan kau bully, jangan kau zolimi, jangan kau bohongi, jangan kau hianati, jangan kau durhakai, jangan kau dustai. Tujuh itu akan menghantarkan kau kepada dasar neraka. Dan juga jangan lupa khianat. Engkau disuruh oleh kiai untuk melakukan semisalnya, coba setir, beliin kiai sayur, kembaliannya sini 5.000. Dia khianat, dia berikan sayur, dia kembalikan 4.000, tapi dia simpan 1.000-nya untuk beli permen. Dia bilang, ini saya beli permen dulu ya kiai. Itu khianat. Kiai udah bilang kembalikan 5.000-nya, tapi dia khianat. Untung kiainya masih soleh. Ingatlah bahwa kita adalah orang lemah di hadapan Allah. Jangan sampai kita sumpah dalam kehidupan. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmah, dengan kesabaran. Karena dunia ini tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari kesengsaraan. Jangan lupa kita agar selalu beramal soleh. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, maka kita harus benar-benar umatnya. Rasulullah rindu umatnya masuk surga semua umat muslim semua masuk surga. Rasulullah ingin menginginkan itu. Tapi umat Rasulullah sekarang masih banyak yang merobek maksiat, mata, telinga, tangan, hidung, mulut, lisan. Banyak anak Adam yang masuk neraka dengan lisannya. Dan jangan lupa, janganlah engkau memiliki ilmu tapi tidak engkau amalkan, karena Allah tidak memberikan manfaat pada ilmu tersebut. Itu adalah siksa bagi kita di akhirat, karena orang yang paling sengsara atau orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang mempunyai ilmu tapi Allah tidak memberikan manfaat pada ilmu tersebut. Jangan lupa kita untuk selalu berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan jauhan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pentingnya kita menjaga ilmu kita, mengamalkan ilmu kita, menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita rayakan Lebaran ini dengan penuh hikmah, dengan penuh senyuman, karena kau bisa sedekah dengan senyuman. Al-yadu ya khairu min al-yadi sufrah. Dan sedekahlah kau dengan tanganmu dan sembunyikanlah tangan kirimu. Saat kau sedekahkan, ada kotak infak, kita sedekahkan tangan kita sembunyiin, kita ambil tangan kanan kita untuk bersedekah. Allah 500 perak di hadapan Allah sangat besar derajat dia. Jangan lupa kau untuk bersedekah walaupun hanya kacang saja, hanya berderma dengan kacang saja. Itu sangat besar pahalanya ya. Apalagi di bulan Ramadan. Namun bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Hilal bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kita harus bertakwa kepada Allah. Karena waktu tidak akan bisa karena waktu akan terbatas. Pada akhirnya ada hari kiamat. Karena hari kiamat sangatlah dekat. Hanya Allah yang mengetahui hari kiamat akan terjadi kapan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu ain jamaah lebih dikukuhkan dalam madhab Syafi'i. Tapi kita tidak boleh mengambil baiknya saja, karena diguguhkan sunnah ya udah kita meninggalkan saja jamaahnya.
Sunnah pun dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi di mazhab lain ijma itu wajib. Jangan mengambil mazhab Imam Syafi'i untuk yang sunnah, tapi kita meninggalkan yang sunnah untuk yang tidak baik. Hati-hatinya, sunnah itu lebih bagus, wajib lebih bagus. Semoga kita diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan tidak berlibat. Semoga kita tidak berdebat dengan ilmu yang kita amalkan, dengan ilmu yang kita mempunyai saat nanti di akhirat. Semoga kita panjang umur, kita diberikan pemahaman yang benar sajid negaramu ya Allah. Banyak umur, sehat walafiat kita sekian terlebih dahulu. Karena waktu kita tidak bisa menghadiri tanya jawab, nanti tanya jawab akan dihadiri saat bisa nge-live nanti. Banyak umur sudah Surah Hatimah berkat Sayyidina Muhammad. Dan kami ingin ya Allah, saat kau ingin mencabut nyawa kami ingin saat itu lidah dan hati kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Maaf, kasih maaf pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.